Catatan Reporter Jatim Radio Network. Sahabat sempat menduduki peringkat pertama dalam hal stunting atau bayi dengan gizi buruk dari hasil data yang dirilis Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Jawa Timur pada 2019 lalu. Pemkab Sidoarjo bersama segenap masyarakat ikut berupaya menurunkan angka stunting ini. Hasilnya pada Februari tahun 2021 kemarin tercatat penurunan hingga mencapai 8%. Terkait hal ini, untuk ikut berperan dalam upaya pengentasan stunting, Yayasan Abipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI) bersama PP Muslimat NU melanjutkan edukasi gizi dan pengumpulan fakta konsumsi susu kental manis SKM oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dilakukan pada Sabtu pagi 6 Maret di ruang pertemuan DPC Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo. Arif Hidayat, Ketua Harian YAICI mengatakan, satu di antara pemicu balita anak alami gizi buruk, stunting, karena terlalu sering mengkonsumsi susu kental manis SKM, sehingga menyebabkan balita atau anak susah untuk makan karena sudah merasa kenyang. Korelasinya ternyata banyak dari penderita gizi buruk dan gizi kurang yang kami dapat data itu, dia ternyata konsumsi SKM. Ya dari ke arah sana karinya. Jadi di luar kami dalam penelitiannya di luar masalah tadi sanitasi, terus pola perilaku, pola hidupnya, kami hanya fokus di minuman yang gula. Kenapa dia berpengaruh pada perilaku atau akhirnya menyebabkan gizi buruk atau gizi kurang? Karena kalau dia udah asupan gula, itu anak-anak tuh enggan untuk makan. Dia tetap kenyang. Dikasih SKM sehari pagi itu sampai siang tuh sampai sore itu dia kenyang terus gitu. Jadi dia nggak bisa masuk makanan yang lain, ya dampaknya mah harinya ke gizi buruk, gizi kurang, ujung-ujungnya nanti lari ke stunting. Dr. Erna Yulia Sufihara, Ketua Bidang Kesehatan PP Muslimat NU mengingatkan, dampak stunting gizi buruk tentu berperan negatif pada tumbuh kembang anak. Di antaranya, tubuh anak akan jadi kerdil, perkembangan otak hingga motorik jadi terganggu. Karena kan stunting sendiri itu terjadi karena saat seorang ibu hamil sampai anak usia 2 tahun itu masa-masa disebutnya kan golden period. Saat itulah harusnya nutrisi seorang ibu hamil dan nutrisi untuk anak bayi diberikan, karena pada golden period itu adalah saat-saatnya pertumbuhan organ-organ tubuh manusia, terutama otak. Jadi seorang anak yang stunting selain kerdil, ya istilahnya kalau kita pada umumnya kerdil, pendek, kecil, tidak sesuai dengan umur, tinggi dengan berat badannya tidak sesuai, itu juga perkembangan otaknya terganggu. Otomatis fungsi motorik, misalnya anak harusnya 2 tahun itu sudah bisa jalan ya, atau 1 tahun itu sudah bisa jalan atau mengatakan kata-kata gitu, tapi ini masih tergeletak di tempat tidur, bergerak pun sulit, belum bisa tangkurap itu. Jadi karena apa? Karena perkembangan otaknya terganggu, motoriknya terganggu. Itu mungkin salah satu efek samping. Sementara itu, Ainun Jaria, Ketua DPC Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo berharap dengan segenap upaya dari seluruh elemen masyarakat, angka stunting gizi buruk di wilayah Sidoarjo bisa diturunkan. Selama ini kami juga tahu, tapi data pastinya kami ingin tahu apakah itu garis merah, kan beda ya. Jadi kami nanti benar-benar ingin saya mengetahui data yang pasti, apakah itu kalau disebut di Kemenaker yaitu bahwa Sidoarjo angka tertinggi untuk stunting. Mudah-mudahan itu tidak benar ya, itu harapan saya. Bukan asli stunting, tapi di garis merah ya. Jadi kalau garis merah itu kan memang kurang baik, tapi belum gizi buruk ya. Kalau menurut di KMS kalau waktu dulu itu ya, penimbangan balita itu kan ada hijau, kuning, merah ya. Jadi ada beberapa ibu kader yang saya tanya itu kadang lihat data dari garis merah ya. Mudah-mudahan berharap Sidoarjo bukan termasuk angka tertinggi sejatim untuk stunting. Sahabat, sesudah adakan edukasi gizi dan pengumpulan fakta konsumsi susu kental manis oleh masyarakat di Sidoarjo,
para peserta adakan kunjungan ke kediaman warga terkait konsumsi susu kental manis SKM yang tidak baik diminum oleh bayi dan juga anak-anak. Dari Sidoarjo, Panji Harto, Jatim Radio Network melaporkan. Catatan reporter Jatim Radio Network.